Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Jamaitul Khair. Pada tanggal 15 Agustus 1905, petisi dilayangkan kepada pemerintahan Belanda untuk meresmikan organisasi. Belanda yang tidak senang terhadap organisasi sosial curiga dan memutuskan untuk membatasi gerak aktivitas yang dapat dilakukan. Peresmian pun tidak serta-merta langsung didapatkan dari pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga pada tanggal 17 Juli 1905 didirikan Jamiatul Khair oleh Said Muhammad Al-Fakir bin Abdurrahman Al-Mansur, Said Muhammad bin Abdullah bin Shihab, dan Said Shehan bin Shihab. Di antara mereka, Ahmad Sukarti yang paling menonjol dalam hal menanamkan ide pembaruan pendidikan di kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Para tokoh ulama Indonesia yang lahir dari organisasi ini seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, HOS, Tijakrominoto, Ki Haji Sahamhudi, dan Ki Haji Agus Salim. Jamiatul Khair sejak awal berdiri berlandaskan dan mempertahankan akidah Ahlunnah wal Jannah yang digariskan para salaf terdahulu sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW tercinta. Ahli bait dan para sahabatnya dalam menjalankan praktek ibadah keluarga besar Jamiatul Khair yang selalu berpegang pada mazhab Syafi'i dari atau berdasarkan dalil yang lebih kuat. Adapun latar belakang berdirinya organisasi Jamaitul Khair adalah yang pertama, belum ada sekolah yang cocok untuk anak-anak kaum muslimin, sebab sejak tahun 1850 mulai diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda hingga abad ke-20 khusus disediakan sekolah bagi anak-anak Eropa, anak orang Kristen, dan anak kaum bangsawan. Yang kedua, pendidikan agama Islam tidak dibenarkan diajarkan di sekolah pemerintah kolonial. Yang ketiga, semangat pembaruan Islam di dunia yang dipelopori Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Rida membuka cakrawala baru dalam pemikiran orang Arab atau keturunan Arab di Indonesia. Jamaitul Khair dikenal sebagai organisasi tanpa diskriminasi asal-usul, meskipun sebagian besar pergerak merupakan orang Arab peranakan. Organisasi ini lebih fokus terhadap bidang pendidikan dan sosial. Untuk menyukseskan kegiatan usaha pendidikan, mereka memanggil beberapa pakar pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, Haji Muhammad Mansur dari Padang. Yang kedua, Al-Hasimi dari Tunis yang memperkenalkan kepanduan dan olahraga. Yang ketiga, Syekh Muhammad Thaib dari Maroko tahun 1911. Yang keempat, Syekh Muhammad Abdul Hamid dari Mekah tahun 1911. Dan yang terakhir, Syekh Ahmad Surkati dari Sudan tahun 1911. Pada tanggal 3 Oktober 1910, dikembangkan lagi tujuan Jamiatul Khair pada saat itu, termasuk 1. Mendirikan dan merawat bangunan sekolah lainnya untuk kepentingan umat muslim. 2. Mengembangkan pengetahuan siswa terhadap ilmu keislaman. 3. Mendorong pembelajaran ilmu keislaman ke sekolah-sekolah. 4. Mendirikan perpustakaan dan mengumpulkan buku untuk dipelajari.